Ya, Indonesia Digital Economy Outlook 2025 ini merupakan sebuah forum yang mempertemukan para pemangku kepentingan dari sektor pemerintah, swasta, dan komunitas digital untuk mengakselerasi transformasi ekonomi digital menuju tahun 2025. Ya, sekali lagi acara ini berlangsung di Gedung Grand Studio Metro TV dan dihadiri oleh sejumlah stakeholder terkait. Indonesia Digital Economy Outlook 2025 berlangsung hari Jumat di Gedung Grand Studio Metro TV. Acara ini bertujuan untuk mempertemukan para pemangku kepentingan di bidang ekonomi digital pada tahun 2025 seperti pemerintah, swasta, ataupun pengusaha dan komunitas digital. Dalam pertemuan tersebut kemudian dibicarakan bagaimana memberikan percepatan atau akselerasi ekonomi digital di tanah air pada tahun 2025 nanti. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyatakan dirinya mengapresiasi adanya forum ini karena teknologi kecerdasan buatan atau AI sudah sangat mewarnai kehidupan masyarakat di Indonesia. Kita senang sekali dengan giat seperti ini karena kita tentu perlu banyak diskusi-diskusi dalam rangka persiapan menghadapi teknologi baru seperti kecerdasan artifisial yang sesungguhnya bukan masa depan saja, tapi sudah di depan mata, sudah terjadi saat ini dan dengan demikian untuk meningkatkan daya saing kita perlu seminimalnya melakukan diskusi. Kemudian tentu yang kita lakukan juga adalah penyiapan digital talent, bekerja sama dengan banyak pihak termasuk swasta, lintas kementerian dan lembaga dan lain-lain. Bu, tadi targetnya adalah 9 juta talenta digital buat anak-anak gitu ya Bu. Ya. Langkah konkret yang pertama akan dilakukan apa Bu? 9 juta ini angka yang cukup berani dan bisa kita lakukan gitu. Saat ini kan kita punya komitmen dari banyak pihak termasuk misalnya AWS dengan komitmen 800.000 digital talent. Dengan Microsoft kita juga sudah dapat komitmen untuk ikut menciptakan 1 juta digital talent. Pemerintah sendiri juga melakukan giat massal untuk menaikkan literasi digital ini. Jadi insya Allah sih bisa dengan berjibaku dengan kerjasama. Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja, Yassi Herli menyatakan kementeriannya telah membuat antisipasi masuknya teknologi kecerdasan buatan ini. Bahkan pemerintah berharap nantinya akan ada 9 juta pekerja di bidang ini yang memiliki skill dan kompetensi yang mumpuni. Untuk mencapainya, pemerintah akan menggandeng sekolah-sekolah seperti SMA, SMK, dan universitas demi bekerja sama dengan balai latihan yang telah dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Kita juga menyoroti kalau tadi ada angka disebutkan 9 juta gitu ya, digital workers yang dibutuhkan, maka 9 juta ini tentu harus kita define ya, digital workers dengan kompetensi apa ya, karena kompetensi itu sangat luas ya. Kami punya skema sertifikasi kompetensi di Kementerian Ketenagakerjaan. Kita harus breakdown mana yang kemudian itu kompetensi teknis, mana yang kompetensi yang sifatnya itu adalah soft skill, dan dari mana kita menyiapkannya. Apakah ini nanti kita akan titipkan ke SMK, kemudian kita lanjutkan kepada vocational training, kita punya balai latihan kerja, dan seterusnya. Sedangkan Chief of Public Policy and Government Relations GoTo, Ade Mulya menyatakan, GoTo tidak hanya memiliki tujuan bisnis, tetapi juga tujuan sosial dengan meningkatkan partisipasi dan kemampuan anak bangsa di bidang teknologi digital. Salah satunya mengembangkan program Sahabat AI yang tidak kalah dibandingkan dengan buatan asing. Ade menyebut melalui gelaran Indonesia Digital Economy Outlook 2025, GoTo dapat melihat bagaimana rencana pemerintah di tahun 2025. Sebagai karya anak bangsa tentunya, dan tentu mungkin semua masyarakat tahu bahwa GoTo saat ini menjadi ekosistem digital lokal terbesar di Indonesia, dan kami memang memiliki bukan hanya tujuan bisnis tapi juga kami memiliki tujuan sosial yang kemudian kita juga perlu berkontribusi pada Indonesia. Dan acara ini tentunya menjadi acara yang strategis bagi kami untuk mensosialisasikan dan mensinergikan apa yang sedang kami gagas, yaitu saat ini kami sedang fokus mengembangkan AI, dan AI ini khusus dibangun oleh karya anak bangsa dan mungkin bisa memiliki konteks keindonesiaan yang lebih dibandingkan dengan AI yang memang diproduksi atau dikembangkan oleh pemain-pemain asing. Harapannya, event ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam bagi pemerintah maupun pemangku kepentingan, serta memberikan wawasan baru
untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang membangun dan mendukung transformasi digital di Indonesia. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.